Nah, kesempatan pagi ini saya akan berbagi sharing sama saudara satu pelajaran, satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mengalami promosi ilahi. Saya akan lebih banyak bicara pada saudara bagaimana caranya gitu. Kita ngalami promosi ilahi. Karena ini menjadi kerinduan setiap orang, kerinduan setiap pelayan Tuhan, kerinduan setiap anak-anak Tuhan mengalami namanya promosi ilahi dari Tuhan. Nah, kita baca dulu ayatnya, Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Masing-masing kita akan membaca satu ayat. Saya baca ayat yang kedua, saudara ketiga, nanti empatnya sama-sama kita membacanya ya. Ayat 2 saya baca begini, Yakobus pasal 1. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketiga teruskan saudara. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang keempat bersama-sama kita membacanya 2 dan 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Sebelum saya mencoba menerangkan dari ayat-ayat yang ada Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, coba saya mau berangkat dari titik ini. Saudara lihat gambar ini. Sebetulnya apa pentingnya kita memahami, mengerti, mengalami namanya promosi ilahi ini. Saya ulang saudara ya. Apa sih pentingnya kita mengerti, memahami tentang yang namanya promosi ilahi ini? Jawabannya simple, sederhana. Karena setiap orang percaya, tentu termasuk kita, termasuk saudara, pasti mendoakan dan merindukan yang namanya promosi dari Tuhan. Saya pikir tidak ada seorang pun yang tidak, tanpa kecuali saudara dan saya pasti rindu, pasti mengharapkan mengalami yang namanya promosi ilahi dari Tuhan. Karena ketika kita bicara tentang yang namanya mengalami promosi ilahi dari Tuhan, ini bicara tentang going to the next level. Kita di bawah Tuhan, level kita lebih tinggi lagi. Level up, elevate lebih tinggi lagi. Rohani kita, iman kita makin tinggi, makin dewasa. Sampai kepada pengalaman-pengalaman jasmani yang bersifat materi. Sampai pengalaman segala yang kita butuhkan menunjang kita hidup di dunia ini. Kita akan mengalami namanya going to the next level ini. Di bawah Tuhan level kita lebih tinggi. Bukan cuma iman, sampai hal-hal yang bersifat materi jasmani. Makanya saya ulang, saya pikir tidak ada seorang pun orang yang percaya pikirannya waras gitu ya. Tidak merindukan, tidak menginginkan yang namanya promosi ilahi dari Tuhan. Makanya saya percaya kita bukan cuman merindukan, kita bukan cuman ingin mengalami promosi ilahi. Kita mulai mendoakannya kan. Kita mulai menggumulinya. Kita mulai memperkatakan promosi ilahi dengan mulut kita, dengan iman kita. Itu kerinduan kita. Nah, pertanyaannya, lihat gambar ini. Apakah kita semua ini tahu dan mengerti bagaimana caranya Tuhan mempromosikan hidup kita? Karena saya pikir tidak semua orang tahu. Makanya saya rindu lewat firman Allah ini kita dibuat menjadi tahu gimana sih caranya, tracknya bagaimana untuk kita mengalami tahapan yang namanya mengalami promosi ilahi dari Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya itu ada di ayat yang barusan kita baca tadi. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Caranya bagaimana sih? Gak cukup kita hanya mendoakan. Gak cukup kita hanya menggumuli, memperkatakan dengan iman setiap hari untuk alami promosi ilahi. Tapi ada sebuah proses yang kita mesti jalani tahap demi tahap. Lihat Yakobus 1 ayat 2 saya baca. Perhatikan kalimat ini. Saudara-saudaraku dikatakan anggaplah. Coba bilang sama-sama saya anggaplah. Dibilang begini. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, kegembiraan, bahagia, sukacita. Apabila apa? Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya tertarik dengan kalimat yang mengatakan jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Anggap itu sebagai apa? Sukacita, anggap itu sebagai bahagia. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berarti pencobaannya bukan satu.
Kayaknya mungkin pernah saya terangkan ayat ini sama saudara. Ini seperti lipatan-lipatan kertas. Dibuka lipatannya, pencobaan. Dibuka lipatannya, pencobaan. Dibuka lipatannya, terus masalah pencobaan. Dibuka lagi, banyak sekali lipatan-lipatan pencobaan masalah kita hadapi. Alkitab bilang apa untuk kita? Ketika kita jatuh dan mengalami berbagai-bagai pencobaan, Alkitab katakan ini, anggaplah itu sebagai satu kebahagiaan. Mereka tidak gampang, saudara. Lalu dikatakan sebab kamu tahu, banyak orang tidak tahu persoalannya. Makanya Alkitab menuliskan sebab kamu tahu, saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini kita semua tanpa kecuali dibuat menjadi tahu. Tahu apa? Tahu gini, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Apa yang kita bisa belajar dari ayat 2 dan ayat 3? Ternyata berbagai masalah yang datang dalam hidup kita, di mata kita itu pencobaan. Wah, hancurkan kita, bikin susah kita. Itu di mata kita manusia. Setiap kesulitan itu pencobaan bagi kita. Tapi setiap kesulitan, masalah, pencobaan, berbagai-bagai pencobaan yang datang sama kita, di mata Tuhan itu dikatakan ujian terhadap imanmu. Untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Jadi jelas saudara, kita harus tahu tanpa pencobaan, tanpa kesulitan, tanpa proses masalah, tidak pernah menjadikan kita orang Kristen yang tekun. Orang Kristen yang tekun itu tahan banting, lain mundur dia maju. Yang lain berkata, Pak Pendeta, sementara saya meletakkan dulu pelayanan. Loh, kenapa letakkan pelayanan? Soalnya saya banyak masalah Pak, kerjaan, saya banyak kesulitan. Nanti saja kalau masalah saya udah beres, utang saya udah terbayar, nanti saya baru ibadah lagi, melayani Tuhan lagi. Seringkali kita nggak ngerti itu. Justru di mata kita yang namanya jatuh dalam berbagai pencobaan, atau di mata Tuhan disebut itu ujian imanmu, kata Tuhan, yang menghasilkan ketekunan buat kita. Jadi jangan lupa, setiap proses pencobaan, setiap proses kesulitan, atau yang namanya ujian iman, Alkitab bilang gini, itu menghasilkan ketekunan. Anda akan jadi Kristen yang tekun. Anda akan jadi seorang pelayan hamba Tuhan yang tekun. Kita akan jadi gembala-gembala sidang yang tekun. Meskipun hadapi masalah, rawi-rawi rantas, malang-malang butung, kita maju terus. Pencobaan, ujian iman, masalah tidak pernah menghentikan kita untuk terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Justru pencobaan bikin kita hasilnya apa? Tekun. Kalau sudah tekun, tidak bisa dihentikan oleh percobaan atau ujian iman. Lihat ayat yang keempat, lebih menarik lagi ayat yang keempat. Ini kan yang dirindukan setiap orang, ayat yang keempat. Dikatakan begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna dan utuh, dan ini menarik, tak kekurangan suatu apapun yang baik tentunya. Tidak pernah kekurangan lagi. Tuhan pelihara kita. Kemiskinan, kekurangan udah terlambat. Teruji ketekunan kita. Singkatnya begini, saya mau ngomong sama saudara begini. Ayat keempat, ini dirindukan oleh semua orang. Ayat 4 ini semua orang memimpikan, merindu-rindukan mengalami ini. Ya, mengalami namanya menghasilkan buah yang matang. Iman kita, percaya kepada Tuhan itu menghasilkan buah yang matang. Berbuah, jadi makin dewasa kita dalam Tuhan. Bahkan menjadi sempurna. Ini kan kerinduan kita. Tujuan kekristenan kita tercapai jadi sempurna serupa seperti anaknya. Bukankah ini tujuan jalan kekristenan kita? Mengeluarkan buah yang matang, menjadi sempurna, bahkan dan utuh. Sampai kita mengalami, punya pengenalan akan Yesus, Juru Selamat kita utuh. Kita bukan cuma mengenal Tuhan sebagai, oh dia sumber berkat. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami namanya berbagai-bagai pencobaan utuh. Itu pun kita gak mundur. Bahkan yang terakhir, dan tak kekurangan suatu apapun. Gak ada yang kurang lagi. Tuhan pelihara kita. Tuhan tolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Tak pernah kekurangan suatu apapun. Saya ulang. Kita rindukan ayat 4. Tapi ingat. Tidak pernah ada ayat yang keempat. Kalau nggak ada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tidak ada yang namanya
mengeluarkan buah yang matang kekristenan kita. Tidak ada yang namanya kekristenan kita jadi sempurna, bahkan utuh pengenalan kita akan Tuhan. Kita tidak pernah mengalami hidup Kristen yang tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan selalu mendapatkan, menerima yang terbaik. Kita bisa mengalami ini, itu ada prosesnya. Prosesnya di mana? Ayat 2 dan ayat 3. Di mata kita jatuh dalam berbagai pencobaan, di mata Tuhan ujian iman. Pencobaan masalah itu ujian iman. Jadi dengan kata lain, pagi ini kalau ada di antara saudara menghadapi persoalan, mengalami goncangan dalam rumah tangga, goncangan dalam pekerjaan ekonomi, ingat di mata Tuhan itu ujian bagi imanmu, nanti menghasilkan ketekunan. Kalau Anda tetap tekun, Anda akan mengalami ayat yang keempat sampai jadi sempurna, sampai tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ingat, ini prosesnya ayat 2, ayat 3. Coba saya bawa saudara dalam terjemahan yang lain. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, saudara ya. Firman Allah yang hidup itu dikatakan seperti ini, saudara ya. Saudara sekalian yang saya kasihi, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Ini sebuah pertanyaan kepada saudara semua ayat ini. Ayat ini berkata begini, saudara sekalian yang saya kasihi, kata Yakobus, apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Adakah di antara saudara sedang menghadapi situasi ini, kondisi ini, menghadapi kesulitan pencobaan? Kalau demikian, apa kata Alkitab? Bergembiralah. Ini gak masuk akal saudara ya. Tapi ini bagus banget terjemahan firman Allah yang hidup, FAYH ini terjemahannya. Kalau saudara mengalami kesulitan pencobaan, kalau demikian bergembiralah, bahagialah, sukacitalah. Kenapa? Karena jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara, ketekunan tadi dalam Lembaga Alkitab Indonesia, memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Makin tumbuh kita ketekunannya. Kesabaran kita makin tumbuh. Lalu dikatakan ketabahan ini harus berkembang dalam seluruh hidup saudara. Lalu dikatakan begini, sehingga saudara menjadi orang Kristen yang dewasa dan sempurna, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Kalau di dalam ayat yang keempat saudara ya, ayat yang keempat saya baca sebentar ya. Kalau di dalam terjemahan saya biarkanlah itu, ini disaldo lagi, diulang lagi ya sama multimedia ya. Diganti kalimatnya ya. Harusnya terjemahan ayat yang keempat itu berkata begini. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ada kata jangan melarikan diri dari kesabaran yang saudara hadapi. Atau tolong multimedia kasih saja yang punya saya tadi. Mungkin lebih kecil tapi lebih pas itu ya. Ayat yang keempat dikatakan sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Saudara dikasih Tuhan, kita belajar sesuatu dari ayat ini. Kalau Tuhan berkata supaya kamu jangan melarikan diri. Kalau sampai firman ngomong begini, yaitu artinya banyak sekali di antara kita orang percaya tendensi kita. Kalau sampai firman berkata jangan kamu melarikan diri, berarti banyak dong yang kita melarikan diri, ada masalah. Ada benturan di rumah tangga, ada persoalan di rumah tangga, minggat dari rumah. Banyak orang seperti itu kan. Nanti ada masalah benturan di sekolah, pengen pindah sekolah. Pengennya lari, tendensi banyak orang pengen lari-lari. Nanti kalau ada benturan di tempat kerjaan, ada masalah dengan seseorang, pengennya lari dari kerjaan, pindah kerjaan. Nanti kalau punya masalah di gereja, sama juga. Di gereja pun pengen lari. Coba lihat, baca ini 4 ya. Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh. Dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Kalau sampai firman berkata karena apabila kesabaran saudara telah tumbuh dikatakan
Sebab itu biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Ini tendensi kita pengennya lari. Saya berharap kita bertobat dalam doa pagi saat ini. Bertobat menjadi pelari kehidupan. Bertobat menjadi orang yang pensiun menjadi pelari kehidupan. Hadapi benturan pengennya lari. Cobalah hadapi itu masalah. Anggap berbagai-bagai pencobaan, kesulitan itu ujian iman. Anggap itu bergembiralah kamu. Jangan lari, hadapi bersama dengan Tuhan. Nanti menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu bicara mentalitas loh saudara. Mentalitas. Coba saya mau bawa saudara pada bagian ini saudara ya. Sangat disayangkan jika kasih karunia dipandang sebagai kemudahan dan bukan kemampuan. Saya suka ajarkan sama saudara ini ya. Bahwa apa sih kasih karunia? Kasih karunia itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang memampukan kita mengerjakan hal-hal yang sebetulnya kita gak mampu kerjakan. Tapi kita dimampukan oleh kasih karunia. Ingat catatan baik-baik, penting saudara. Kasih karunia itu bicara kemampuan yang diberikan kepada kita. Percayalah begini, hadapi macam-macam ujian, jangan lari. Hadapi macam-macam persoalan, jangan tinggalkan persoalan itu, jangan biasakan. Anda mesti bertobat pensiun jadi pelari kehidupan. Ingat, orang percaya itu hidup dalam kasih karunia. Kita dimampukan, tapi saya mau terangkan dulu. Seringkali ada yang salah di kepalanya orang Kristen. Saya mau coba luruskan sedikit. Ada banyak orang seringkali mengartikan kasih karunia itu memudahkan kita, memberi kemudahan. Kerja lebih mudah. Anda pernah dengar gak orang berkata gini, pendeta kita ini hidup dalam kasih karunia. Atau orang bersaksi berkata, kita ini gak usah khawatir. Meskipun zaman sukar, zaman sulit, kita ini hidup dalam kasih karunia katanya. Percayalah, kerja apa saja nanti rezekinya pasti ada. Memang sih. Tapi saya mau katakan gini, seolah-olah cari rezeki jadi lebih mudah, kerja lebih mudah, nanti cari jodoh lebih mudah. Saya ulang loh saudara ya, kasih karunia bukan bicara kemudahan. Kasih karunia yang diberikan dalam hidup kita, itu kasih kita kemampuan hadapi berbagai-bagai pencobaan. Orang yang lari-lari dari persoalan, ya mentalitasnya memang mentalitas menganggap mudah kan. Pernah gak saya ngomong sama saudara, menurut saudara, ada 2 anak misalnya, yang satu anak orang kaya raya, tidak semua ya, tapi ada anak orang kaya raya dimanjain. Minta apa saja bahkan belum minta udah dikasih. Handphone yang terbaik pun belum minta udah dikasih. Nggak pernah orang tua mengajari, nyoh nih kamu berdoa ya, minta sama Tuhan. Karena semuanya ada sih, boleh-boleh saja. Tapi kita mesti ngajari mentalitas anak kita berjuang gitu. Ya. Misalnya kalau anak orang kaya raya, minta apa saja semua ada, nggak ada perjuangan. Pengen makan enak semua ada, nggak pernah dia bantu kerja, nggak pernah dia dengar nasihat orang tua, tolong bantuin papa ke bank deh atau kemana deh, nggak pernah namanya susah, nggak pernah ditugaskan orang tuanya untuk lakukan ini, belajar kamu disiplin, kamu bangun pagi cari Tuhan, nggak pernah. Semuanya pokoknya gampang. Orang tua gak pernah. Kalau kamu minta, kamu berdoa. Kalau kamu kerja pengen berhasil, cari Tuhan. Doa setia ibadah. Bayangkan kalau Anda punya seorang anak yang semuanya serba mudah. Misalnya ada anak yang kedua, pas-pasan. Bayar sekolah saja kadang gak ada. Orang tuanya berkata, kamu mesti doa supaya papa mama dapat berkat. Kalau gak dapat berkat, gak bayar sekolah, kamu gak bisa ikut ujian. Coba bandingkan. Mau ikut ujian saja, cari uang sekolah kesulitan. Mungkin anak itu mulai bantu kerja, mungkin macam-macam ya. Singkat kata begini, menurut saudara, 2 anak ini yang mentalitasnya kuat yang mana? Ya pasti yang gak punya tadi. Dia ngerti pergumulan orang tua, untuk cari uang sekolah mesti berjuang. Orang tua berkata berdoa, minta tolong sama Tuhan. Lain loh. Orang yang struggle hadapi masalah, fighter hadapi masalah. Mentalitasnya kuat. Nah saya rindu kita itu punya mentalitas yang kuat. Bagaimana caranya? Ada kasih karunia sama kita yang kasih kemampuan. Yakin meskipun ada berbagai-bagai pencobaan, kayak ada lipatan-lipatan pencobaan. Aduh gak selesai-selesai dari kesulitan. Ingat pesan Tuhan, anggap itu sebagai kebahagiaan. Bergembiralah kamu karena itu. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan ingin ajar supaya kita gak susah. Apalagi kita lari, melarikan diri, pensiun bertobat jadi pelari kehidupan.
Hadapi masalahmu dengan kasih karunia Tuhan. Saya ingat sebuah cerita maestro bulu tangkis Indonesia yang Anda pasti tahulah. Saya cerita sedikit ya. Pada masa jayanya Rudi Hartono, itu kayaknya di sampingnya tuh Lim Swee King ya. Louis Pongo, orang Cianjur itu masih ingat. Itu waktu saya masih kecil, kayaknya di sekolah, di desa-desa semuanya bulu tangkis. Semuanya main bulu tangkis. Karena apa? Prestasi Indonesia itu jaya di dunia bulu tangkis internasional. Dikjaya. Super duper jaya. Rudi Hartono 8 kali juara all angle, maestro bulu tangkis Indonesia. Sampai dia kayaknya bosan menang. Susah ngalahin dia. Mentalitasnya. Nah, saya pernah bilang begini. Kalau sebetulnya soal skill, saya pernah searching sih memang di Google khusus cari ini. Kenapa sih prestasi bulu tangkis di tahun 2023 atau masa kini nggak dikdaya seperti zamannya Rudi Hartono? Apakah skillnya kurang? Menurut pengamat bulu tangkis, menurut pelatih bulu tangkis, skill sama hebat, skillnya lebih luar biasa. Tapi masalahnya di mental. Mental, Rudi Hartono itu pernah kalah di set pertama, tapi kemudian bisa menang di set terakhir. Mentalitasnya, cuman saya mau bilang sama saudara, kekurangan banyak orang zaman sekarang itu di mentalitas. Nah saya ingin mentalitas kita bukan mentalitas lari-lari dari masalah. Gak berani hadapi masalah. Makanya firman Allah penting, kalau hadapi kesulitan anggap itu kegembiraan. Ingat ada kasih karunia. Coba belajar dari kisah bangsa Israel. Di ayat Keluaran pasal 13, ayat 17 sampai 18. Mentalitasnya payah. Makanya hampir mayoritas Israel yang keluar dari tanah Mesir semuanya gagal masuk tanah Kanaan. Cuma 2 orang yang berhasil, Kaleb dan Yosua. Saya baca ya. Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tembak langsung cepat nyampe sebetulnya. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal. Ini bicara mentalitas nih. Apabila mereka menghadapi peperangan ya, sehingga mereka kembali ke Mesir, gak berani hadapi peperangan. Mereka berkata apa? Balik ke Mesir, balik ke Mesir, balik ke Mesir. Memang mentalitasnya payah mayoritas Israel. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar, sengaja diputar, dibawa kemana? Melalui jalan di padang gurun. Sengaja ini Allah sendiri yang menuntun, dibawa ke padang gurun. Ini bagian proses. Menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Singkat kata begini, mayoritas orang Israel gak siap hadapi padang gurun. Berperang dengan kesulitan pencobaan. Karena kita tahu padang gurun itu bicara tentang situasi yang tidak nyaman. Pencobaan tadi itu bicara pressure, tekanan kehidupan. Pencobaan bicara gak nyaman, itu bicara padang gurun. Sengaja sebelum masuk tanah Kanaan dibawa di padang gurun, sengaja loh Tuhan. Dan ternyata mentalnya gak siap perang hadapi kesulitan. Makanya gagal. Saya tidak tahu seperti apa mentalitas kita. Coba lihat pada gambar ini. Mentalitas hidup itu menentukan sikap hidup seseorang. Kata-kata ini pendek tapi penting. Hidup kita semuanya ditentukan mental di dalam kita. Kelakuan seseorang seperti apa, itu mentalnya dia memang seperti itu. Jadi kalau mau memperbaiki seseorang, omongannya kasar, omongannya gak karuan. Kalau kita punya anak, ngomong sama orang tua, berangasan. Kita ngomong 1 kata, anak kita ngomong 100 kata, berani ngelawan kita. Itu mentalitasnya loh. Memperbaiki anak, mentalitasnya mesti dirobak. Ini kan bicara mentalitas saudara ya. Bahwa mentalitas hidup kita menentukan sikap hidup seseorang. Saya berharap pada bagian ini Anda bisa nangkep. Bagaimana kita kuat hadapi persoalan, apa tindakan kita yang kita lakukan kalau ada berbagai pencobaan. Itu ditentukan oleh mentalitas di dalam diri kita. Yakin gak ada kasih karunia yang memampukan kita? Mentalitas loh, keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Bukan mental-mental yang memble ya hadapi masalah. Makanya mayoritas orang Israel hadapi padang gurun, tidak ada air, mengeluh, marah-marah sama Musa. Hadapi air pahit, Musa juga mau dibunuh sama mereka. Saya berharap mental kita bukan seperti ini, hadapi masalah ngomel,
Nanti Anda akan berpikir bingung, hidup ini kok masalah. Ini masalahnya di mentalitas, mau dirubah. Maunya lari dari kesulitan. Anda pernah dengar cerita ini, sebuah perusahaan sepatu mengirim 2 orang sales sepatu ke daerah baru di pedalaman yang masih primitif. Sales pertama ketika nyampe, dia lihat penduduknya pedalaman betul di desa ini. Dia lihat gak ada satupun penduduk di sana pakai sepatu. Ini bicara mentalitas loh. Langsung telepon bos. Bos, besok saya pulang. Telepon sama perusahaan bosnya. Loh kenapa cepat pulang? Soalnya kita nggak punya peluang ya kerja buka toko sepatu di sini. Karena semua saya lihat gak ada seorang pun yang pakai sepatu. Jadi kita nggak bisa buka di sini. Kita pasti gagal. Perusahaan udah puas. Pabrik penasaran. Kirim sales yang kedua. Sales yang kedua melihat sama sikonnya. Yang dilihat orang penduduk desa pedalaman memang tidak ada seorang pun pakai sepatu. Langsung telepon sama bosnya di perusahaan. Bos, ini peluang kita besar di desa pedalaman ini. Saya lihat tidak ada seorang pun yang pakai sepatu. Wah, ini kesempatan besar. Besok bos kirim sepatu sebanyak-banyaknya. Saya udah cari tempat bos. Kita akan sukses besar. Ini masalahnya di mana? Sikonnya sama, yang dihadapi masalahnya sama, keadaan sama. Tapi yang satu menyerah, besok saya pulang, langsung pulang, lari dari masalah. Yang satu berani hadapi masalah, kita pasti sukses. Ini masalah mentalitas loh. Ini masalah mentalitas. Makanya bagaimana caranya Tuhan kita kembali mempromosikan hidup kita. Harus punya mentalitas tekun tadi yang kita baca. Bukan lari-lari hadapi masalah, hadapi pencobaan, cuman sedih. Itu di mentalitas kita. Biarlah mentalitas kita mentalitas pejuang, mentalitas pahlawan seperti Yosua dan Kaleb. Berdasarkan ayat yang sudah kita baca, Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4 saudara ya. Baik terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia maupun terjemahan firman Allah yang hidup, bahwa ternyata yang membuat kita utuh pengenalan kita akan Tuhan. Yang membuat kita itu sempurna sama seperti Yesus sempurna adanya. Yang membuat kita itu berbuah matang. Bahkan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Hidup kita berbuah gitu. Ternyata semua itu dihasilkan lewat apa? Berbagai pencobaan, berbagai kesulitan datang sama kita. Artinya bagaimana sih Tuhan mempromosikan kita? Lewat kesulitan. Makanya jangan jadi pelari kehidupan. Hadapi masalah, pengennya lari. Saya mau pindah dari kerjaan kepada mengalami promosi. Kalau saya boleh berkata, kita mau berterima kasih. Justru yang kita berterima kasihnya pada kesulitan kita. Gini loh, untuk kita mencapai yang namanya keberhasilan, itu kan butuh anak tangga kan. Keberhasilan itu kan seperti gambar pertama lihat, itu ada anak tangga kan. Untuk kita ngalami itu, anak tangga itu adalah pencobaan demi pencobaan, kesulitan demi kesulitan. Itu yang membuat kita mental kuat. Kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, contoh misalnya kehidupannya Daud di ayat ini saudara ya. 1 Samuel 17 dan seterusnya ayat ini mungkin tidak usah dibaca. Kalau Daud boleh berterima kasih kepada siapa pertama yang membuat dia sangat populer hari itu. Dia menjadi bintang yang baru di seluruh tanah Israel. Kalau dia mau berterima kasih pada Goliat. Goliat itu bicara apa? Masalah yang besar. Semakin besar masalah kita hadapi, semakin besar Tuhan sediakan promosi ilahi. Jadi sebetulnya gini ya, kalau saya melihat hidup saya, lihat hidup kita semua, Anda yang sukses hari ini, pasti setuju dengan saya. Kalau kita mau berterima kasih, ya berterima kasih dengan proses kesulitan yang pernah kita alami. Karena kesulitan itu kayak anak tangga, jembatan yang membawa kita pada promosi ilahi, mengalami buah yang matang. Makanya anggap pencobaan itu kegembiraan. Tuhan gak hancurkan saudara kok. Makanya pagi ini saya mau berkata bagian akhir, jika ada di antara saudara yang menghadapi kesulitan, hadapi tantangan, hadapi problematika, masalah-masalah yang berat, saya cuma mau katakan itu proses Tuhan. Jangan lari dari persoalanmu, hadapi persoalanmu. Nanti saudara akan melihat, terima kasih buat persoalan. Itu membuat Anda kuat. Saya udah kasih contoh, anak yang manja, ya, akhirnya dia tidak akan bisa ngambil keputusan. Makanya kalau kita memanja-manjakan anak, itu memang menyenangkan, kelihatannya seneng ya. Tapi Anda sedang membinasakan masa depannya. Kalau Anda punya anak cuma dimanja-manja, itu nanti kasihan masa depannya karena kita nggak hidup selamanya di dunia. Nanti begitu kita nggak ada, dia sulit ambil keputusan. Dia sulit hadapi masalah.
Nggak mampu dia. Makanya mentalitas ini penting. Kalau kita menghadapi masalah, anggap itu sebagai kegembiraan. Saya berdoa pagi ini, kiranya proses kesulitan, proses pencobaan, masalah apapun yang sedang saudara hadapi, percaya rancangan Tuhan bukan mau hancurkan saudara, tapi itu bentuk promosi ilahi daripada Tuhan. Daud akan tetap jadi gembala kambing domba sampai dia mati. Kalau Tuhan bawa dia ketemu sama Goliat, hari itu bangun pagi itu hari promosinya Daud. Memang sangat jadi perhadapkan sama Goliat. Dan Daud, semua Israel ketakutan lari, termasuk Raja Saul. Tapi Daud gak lari. Kenapa? Dia tahu ada Tuhan kasih karunia bersama dengan dia. Dia berkata, aku biasa hadapi singa dan beruang dan aku menang. Hadapi Goliat yang sama, aku yakin aku menang. Justru yang membuat Daud itu mengalami promosi luar biasa, itu malah Goliat. Jadi berterima kasih kalau Tuhan izinkan kita hadapi masalah. Justru gak ada masalah, flat hidup kita. Justru kalau kita gak ada masalah, berdasarkan pelajaran firman Allah ini, kita berani berkata, datang dong masalah gitu. Kenapa? Kalau gak datang masalah, ya kita gini-gini aja. Ya kita gak pernah next level. Kita gak pernah lebih tinggi lagi mengalami promosi. Ya gini-gini aja sampai kita berkata, kok bosen ya gini-gini aja. Ya karena kita bosan gak pernah hadapi masalah kita, lari, pensiun, berhenti jadi pelari kehidupan. Punya mentalitas pemenang, ada kasih karunia Allah yang memampukan kita. Makanya begitu hadapi Goliat dan dia menang. Daud the rising star, berkibar namanya. Justru yang membuat Daud itu sangat dikenal karena Goliat masalah besarnya itu. Saya berdoa, saudara bisa menangkap ini firman Allah dan boleh memberkati setiap kita.